5 hal yang terjadi setelah Yesus mati. Pertama, terjadi gempa bumi. Ada respons dari ciptaan alam setelah kematian Yesus. Kita membaca bahwa bumi bergetar dan batu-batu terbelah. Alam itu sendiri berguncang akibat kematian Anak Allah. Matius menyatakan bahwa bumi gemetar dan batu-batu terbelah. Ucapan ini mengisyaratkan bahwa ini adalah reaksi besar dari bumi terhadap peristiwa ilahi di salib. Kedua, makam-makam terbuka. Matius kemudian mencatat suatu kejadian yang tidak ditemukan dalam Injil-Injil lain. Makam-makam terbuka dan banyak tubuh orang-orang kudus. Umat Allah yang telah tertidur dalam kematian, dibangkitkan. Setelah mereka bangkit, mereka keluar dari makam-makam, masuk ke kota kudus Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Gempa bumi bisa saja merusak makam karena dibuat dari batu. Tetapi kebangkitan tubuh-tubuh ini hanya bisa dikaitkan dengan tindakan langsung Allah, yang menunjukkan bahwa Dialah yang berada di balik gempa tersebut. Mengingat fitur geologis Palestina yang berada di jalur sesar seismik penting, gempa bukanlah kejadian luar biasa, tetapi gabungan dengan batu yang pecah hingga membuka makam menjadi kesaksian penting tentang penyaliban Yesus. Gempa bumi berikutnya akan menyaksikan peristiwa ilahi yang lebih signifikan, kebangkitan Yesus. Catatan unik Matius tentang peristiwa-peristiwa ini menekankan kemenangan atas maut yang dicapai oleh pengorbanan Yesus di salib. Orang-orang yang dibangkitkan secara harfiah digambarkan sebagai mereka yang tertidur, sebuah idiom umum dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan seseorang yang meninggal tetapi nasib kekalnya aman. Seperti kesaksian awal, kebangkitan supranatural tubuh para kudus ini dan penampakan mereka di Yerusalem adalah kesaksian kuat tentang karya Yesus di salib dan selanjutnya tentang kebangkitannya. Istilah orang-orang kudus kemungkinan mengacu pada tokoh-tokoh saleh dari sejarah Israel, para pahlawan dan martir lama yang dipilih secara ajaib untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa ini. Penampakan mereka kepada orang-orang di Yerusalem adalah kesaksian tentang efektivitas karya Yesus di salib. Ini mendahului ajaran Paulus tentang Yesus sebagai buah sulung dari orang-orang yang mati. 1 Korintus 15, 20-23. Sekarang Kristus benar-benar telah bangkit dari antara orang mati dan menjadi buah sulung, yaitu yang pertama kali dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa dan abadi, yang mendahului kebangkitan semua orang percaya. Dengan demikian, kebangkitan para kudus ini adalah semacam pendahuluan dari kebangkitan yang dapat dinantikan semua orang percaya melalui kematian Yesus. Suatu hari baru telah datang, ketika maut dikalahkan oleh kematian itu sendiri, dan kebangkitan menuju hidup kekal menjadi mungkin. Namun dicatat bahwa orang-orang yang ada di dalam makam ini baru dibangkitkan setelah Yesus bangkit. Lalu mereka masuk ke Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Alkitab tidak mengatakan apakah para kudus ini mati lagi atau naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Kematian Anak Allah mengguncangkan alam itu sendiri. Pemberita populer Charles Spurgeon menyatakan bahwa hati manusia tidak merespons teriakan pedih sang penebus yang sedang mati. Tetapi batu-batu merespons dengan terbelah. Ia tidak mati bagi batu-batu, namun batu-batu lebih peka daripada hati manusia yang baginya ia menumpahkan darahnya. Lebih baik dipahami bahwa Matius ingin kita memahami bahwa gempa terjadi pada hari Yesus disalibkan, dan kemudian pada hari ia dinyatakan bangkit. Kuasa kehidupan baru begitu kuat sampai membawa kembali beberapa orang baik yang telah mati. Ini adalah salah satu pasal yang paling aneh dalam Injil Matius. Matius tidak memberi kita banyak informasi, dan kita tidak belajar tentang kejadian ini dari sumber manapun. Ketiga, tirai bait suci robek menjadi dua. Matius 27, 50-51 berkata bahwa Yesus berseru sekali lagi dengan suara keras dan agonis, lalu menyerahkan nyawanya secara sukarela, menyerahkan dan melepaskan rohnya dalam ketaatan terhadap rencana Bapanya. Segera setelah itu, tirai ruang Maha Kudus di bait suci robek menjadi dua dari atas ke bawah. Bumi bergetar dan batu-batu terbelah. Tirai yang menutupi bait suci robek di dua tempat. Tirai ini adalah satu-satunya hal di bait suci yang membedakan area suci dari bagian paling kudus bait suci. Itu adalah gambaran yang jelas tentang pemisahan antara Allah dan manusia.
Kisah Para Rasul 6:7 mengatakan bahwa pada masa gereja mula-mula, banyak imam menjadi taat kepada iman. Mungkin tirai yang robek ini ditunjukkan kepada mereka untuk memperlihatkan besarnya karya Yesus. Hal ini juga mungkin cara tirai yang robek menjadi pengetahuan umum. Ibrani 9:1-9 memberitahu kita bahwa di bait suci, tirai memisahkan ruang Maha Kudus, tempat kehadiran Allah di bumi, dari bagian bait suci lainnya, tempat manusia tinggal. Dalam kitab Keluaran diajarkan bahwa tirai tebal ini dibuat dari kain biru, ungu, jingga, dan leno. Kini Kristus adalah imam besar kita yang unggul, dan sebagai orang percaya dalam karyanya yang telah selesai, kita turut ambil bagian dalam imamatnya yang unggul. Kita kini dapat masuk ke ruang Maha Kudus melalui Dia. Ibrani 10:19-20 berkata bahwa kita memiliki keberanian untuk memasuki tempat Maha Kudus melalui darah Yesus, melalui jalan baru dan hidup yang telah dibuka bagi kita melalui tirai, yaitu tubuhnya. Saat kita melihat adegan ini, kita melihat gambaran bahwa daging Yesus telah terkoyak bagi kita, sebagaimana Dia merobek tirai bagi kita. Kitab Ibrani memberikan penjelasan yang indah dan rinci tentang makna mendalam yang terkait dengan robeknya tirai. Tirai yang selalu menggantung di bait suci adalah pengingat konstan bahwa dosa membuat manusia tidak layak berada dalam kehadiran Allah. Fakta bahwa korban penghapus dosa hanya dipersembahkan sekali setahun, di luar ribuan korban lain yang dipersembahkan setiap hari, adalah ilustrasi jelas bahwa dosa sebenarnya tidak dapat dihapus atau ditebus hanya dengan korban hewan. Karena apa yang telah dilakukan Yesus Kristus di salib, penghalang yang dahulu memisahkan Allah dan manusia telah dihancurkan, dan kini kita dapat mendekati Allah dengan percaya diri dan berani. Ibrani 4:14-16 mengatakan, oleh karena kita mempunyai imam besar yang besar, yaitu Yesus, Anak Allah, yang telah melewati langit-langit, marilah kita bertahan teguh pada pengakuan iman kita. Sebab kita tidak mempunyai imam besar yang tidak dapat merasakan penderitaan kita, tetapi yang telah dicoba seperti kita dalam segala hal, tetapi tanpa dosa. Karena itu, marilah kita menghampiri tahta kasih karunia dengan percaya diri, supaya kita menerima belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktu yang tepat. Tubuh Yesus telah terkoyak, begitu juga tirai, masing-masing menandakan bahwa kini kita dapat berani mendekati Allah. Kita memiliki imam besar yang memimpin di pengadilan surgawi untuk memastikan bahwa orang percaya memiliki akses penuh. Pada saat Kristus mati, tirai tebal yang memisahkan dua ruangan utama bait suci robek dari atas ke bawah oleh tangan tak terlihat. Kematian Anak Allah juga disertai guncangan besar di dunia alami, seolah-olah ada hubungan emosional antara ciptaan mati dan Sang Pencipta. Keempat, gelap gulita meliputi seluruh negeri. Matius 27 ayat 45 berkata bahwa mulai jam ke-6, tengah hari, gelap gulita meliputi seluruh negeri sampai jam ke-9, pukul 15. Gelap tebal meliputi seluruh negeri. Ini memenuhi nubuat Amos 8 ayat 9. Dan akan terjadi pada hari itu, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan membuat matahari terbenam pada siang hari, dan aku akan menggelapkan bumi pada waktu siang terang. Seringkali Kristus diminta memberikan tanda dari surga, dan kini mereka menerimanya, tetapi dalam bentuk yang menandai kebutaan mata mereka. Pada waktu ini, di siang hari, gelap akan terjadi sampai jam ke-9, yaitu pukul 15. Gelap supranatural ini muncul ketika matahari sedang bersinar paling terang. Karena bulan dalam keadaan purnama, ini tidak mungkin disebabkan gerhana, karena bulan tidak dapat berada di antara bumi dan matahari ketika dalam fase purnama. Intervensi cepat Allah tidak hanya membawa gelap ini, tetapi juga menyelaraskan cerita dengan catatan suci. Ciptaan tidak dapat menodai era sebelum Sang Pencipta. Maka matahari menarik sinarnya agar tidak menyaksikan perbuatan jahat manusia. Gelap yang terjadi pada momen kritis ini bisa berarti beberapa hal. Pertama, gelap dikaitkan pada zaman kuno dengan berkabung. Gelap juga dikaitkan dengan kematian orang-orang besar.
Baik pembaca Yunani maupun Yahudi dapat memahami gelap ini sebagai tanda kosmis yang menyertai kematian seorang raja. Selain itu, gelap adalah tanda penghakiman Allah. Kelima, prajurit yang bertanggung jawab atas eksekusi menyadari bahwa Yesus tidak bersalah. Sekarang perwira Romawi dan mereka yang bersamanya menjaga Yesus melihat gempa dan hal-hal yang terjadi. Sangat ketakutan dan takjub, berkata, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Matius 27, 53-54. Tugas seorang perwira adalah memastikan eksekusi dilakukan dengan benar dan tanpa gangguan. Ia biasanya bertanggung jawab atas 100 tentara. Di saat penyaliban, ia adalah tentara karir yang kecerdasan dan keberaniannya membawanya naik pangkat. Ia harus dingin dan efisien untuk berhasil dalam posisi ini. Ia harus mengikuti perintah atasan. Adegan di penyaliban Yesus begitu luar biasa sehingga bahkan seorang perwira Romawi yang tangguh mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Pengakuan ini berarti bahwa Yesus tidak bersalah atas kejahatan yang menyebabkan dia disalib. Perwira ini pasti mengalami campuran emosi, karena ia baru saja menyadari bahwa ia telah mengawasi penyaliban seorang tak bersalah. Ini bukan bisikan seorang tentara muda yang ketakutan atau kata-kata gemetar seorang tentara pemula yang mudah dipengaruhi. Ini adalah kesimpulan yang dicapai oleh seorang veteran yang sudah menyaksikan banyak kematian mengerikan dan bertanggung jawab atas kematian mereka. Perwira ini pasti sadar akan tuduhan kuat para pemimpin agama Yahudi yang menyalibkan Yesus karena menghujat. Komandan tertinggi, Pontius Pilatus, telah mendukung pemidanaannya karena klaim ini. Tetapi perwira ini menolak pemidanaan tersebut dan menyatakan klaim Yesus benar. Mengapa? Karena argumen yang mendukung Kristus begitu meyakinkan. Meskipun ia pasti sudah menyaksikan banyak penyaliban, eksekusi ini berbeda. Apa yang ia lihat? Berbagai adegan dari peristiwa trial dan penyaliban Yesus bergabung menjadi kesaksian yang meyakinkan. Mungkin respons Yesus terhadap ketidakadilan yang ia alami di tangan bangsanya sendiri melalui penangkapan dan pengadilan. Atau responsnya terhadap penyiksaan yang ia alami dari tentara dan perwira ini sendiri. Seseorang bisa membayangkan martabat dengan mana Yesus merespons kerumunan yang menuntut darahnya seperti domba yang diam di hadapan pencukurnya. Kitab Lukas 23 ayat 34 mencatat doa Yesus. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan tentara-tentara membagi pakaiannya dengan membuang undi. Rakyat berdiri menyaksikan, tetapi bahkan para pemimpin mengejeknya, berkata, "Ia menyelamatkan orang lain. Biarkan ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia benar-benar Mesias, yang dipilih Allah." Tentara juga mengejeknya, datang dengan anggur asam, berkata, "Jika engkau benar-benar Raja Yahudi, selamatkanlah dirimu sekarang." Salah satu dari para penjahat yang disalib menghardiknya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami juga." Sementara mereka berjudi atas miliknya, Yesus tetap memperhatikan pengampunan, bukan pelariannya sendiri. Betapa kuatnya pernyataan ini. Matius 27 ayat 35-36 berkata, bahwa ketika mereka menyalibkannya, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi, lalu duduk di situ untuk menjaganya dari upaya penyelamatan. Jika semua ini belum meyakinkan perwira, ia menyaksikan sesuatu yang lebih besar. Respons alam. Jelas, perwira ini terkejut menyaksikan peristiwa dramatis selama jam-jam terakhir Kristus, terutama karena ia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Ini berdampak hampir tak terukur baginya. Perwira melihat, mendengar, dan merasakan semua peristiwa penyaliban dan kematian Kristus. Akibatnya, ia dan pasukannya sangat ketakutan. Bahkan jika perwira dan pasukannya telah terlatih menghadapi ketakutan, kini mereka mengalami ketakutan murni. Inilah kekuatan salib dan kasih yang ditunjukkan di sana yang mampu menggerakkan hati, bahkan hati seorang tentara karir yang sudah terbiasa dengan peperangan. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa tanah selalu rata di kaki salib. Ini benar pada abad pertama dan masih benar hingga hari ini. Kaki salib adalah tempat semua orang, miskin dan kaya, menemukan tanah yang sama untuk berlutut dan memeluk Kristus yang mati bagi mereka.
Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Kita mendengar dan percaya. Perjalanan tidak boleh berhenti di sini. Kita harus memiliki kerinduan untuk mengenalnya lebih dalam. Semoga kerinduan yang sama membakar hati kita sehingga kita dapat sungguh-sungguh mengenal Dia yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Catatan tambahan. Tidak diketahui apakah para tentara ini menjadi Kristen atau tidak. Ada tradisi yang menyebut nama perwira ini adalah Longinus, bahwa ia menjadi pengikut Yesus yang taat, memberitakan Injil, dan mati sebagai martir. Ini hanya tradisi. Tetapi kita tahu bahwa kebenaran memiliki cara tersendiri untuk menempel di hati seseorang. Salib Yesus memiliki kekuatan untuk mengubah individu. Perwira ini mulai sebagai perwira Romawi yang mengawasi penyaliban. Tetapi pada akhir hari itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus telah mengambil inisiatif dalam keselamatan. Kristus mati bagi Anda, kini giliran Anda. Yesus memberikan hidupnya agar kita dapat kembali hidup. Ia mati sebagai pengganti kita agar kita dapat hidup sebagai dirinya. Ia tidak hanya menyenangkan Bapanya tetapi juga memenangkan kita sebagai hadiah. Sebagai pengganti umat manusia, Yesus mengalami pemutusan persekutuan dengan Bapa. Sungguh mengerikan. Tetapi hal ini memenuhi rencana baik dan penuh kasih Allah untuk menebus manusia. Ada orang-orang yang menganggap ini mitos atau paling-paling kisah teologis. Namun semua peristiwa unik ini secara seragam menjadi kesaksian supernormal yang mengonfirmasi kebenaran Injil dan realitas transformatif kasih Kristus.